Halo semua, selamat datang di video pembelajaran web development. Perkenalkan, saya Bunga Apriana Gultom. Jadi, pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu komponen penting dalam membangun sebuah tampilan website, yaitu CSS atau Cascading Style Sheet. Jadi, apa sih itu CSS? Dan bagaimana cara kerja CSS? Dan bagaimana menggunakannya untuk mempercantik halaman web kita? Video kali ini akan membawa kita untuk memahami dasar-dasar CSS, mulai dari cara menulis kode, mengatur tampilan teks, gambar, dan lain-lain, hingga memberikan efek interaktif pada elemen web kita. Mari kita mulai dan pahami bagaimana CSS bekerja untuk menciptakan website yang tidak hanya fungsional tetapi juga menarik secara visual. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu CSS. Jadi, CSS adalah bahasa presentasi yang digunakan untuk mengatur tampilan atau desain dari elemen-elemen HTML di sebuah halaman website. Dengan CSS, kita bisa mengontrol warna, ukuran, posisi, font, dan banyak aspek visual lainnya agar website kita terlihat lebih menarik dan mudah digunakan. Jadi, hal-hal apa saja yang bisa diatur dalam CSS? Jadi, hal-hal umum yang diatur dalam CSS pada elemen HTML. Jadi CSS bisa mengatur latar belakang atau background, itu warna latar belakang, gambar latar belakang, dan posisi dan ukuran gambar latar belakang. CSS juga bisa mengatur margin. Jadi margin sendiri adalah ruang kosong di luar elemen yang berfungsi untuk memberikan jarak antar objek. Jadi di CSS kita bisa mengatur margin atas, bawah, kiri, dan kanan. Kita juga bisa mengatur padding. Padding merupakan ruang kosong di dalam elemen antara konten dengan batas border. Di CSS juga kita bisa mengatur border atau bingkai. Jadi border adalah garis di sekitar elemen yang membingkai elemen tersebut. Yang bisa kita atur dalam border adalah warna, ketebalan, dan gaya garis, yaitu solid, dashed, dotted, dan lain-lain. Outline. Di CSS kita bisa mengatur outline. Jadi outline sendiri mirip seperti border tetapi tidak mempengaruhi ukuran elemen dan biasanya digunakan untuk penekanan atau efek fokus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis penulisan CSS. CSS sendiri memiliki 3 jenis penulisan, yaitu inline CSS, internal CSS, dan external CSS. Inline CSS merupakan CSS yang dituliskan langsung di dalam tag HTML menggunakan atribut style, dengan kelebihan cepat dan langsung terlihat hasilnya di dalam website kita. Internal CSS merupakan CSS yang ditulis dalam text style di bagian head di dalam file HTML kita. Jadi kelebihannya yaitu lebih rapi daripada inline CSS dan gampang diatur kalau hanya untuk satu halaman. External CSS merupakan CSS yang dituliskan di file terpisah dan dihubungkan ke HTML melalui tag link. Jadi kelebihannya yaitu file CSS bisa digunakan di banyak halaman dan kode HTML jadi lebih bersih dan lebih mudah dirawatnya. Jadi, CSS membantu kita untuk membuat tampilan web yang lebih indah dan menarik, mudah dibaca, dan terstruktur dan profesional. Jadi di sini dapat kita lihat saya sudah membuat bagian pembuka untuk HTML. Jadi di sini saya akan membuat sebuah kalimat yang kemudian nantinya akan kita atur menggunakan CSS inline. Jadi di sini saya akan mengatur body menggunakan inline CSS untuk mengatur tampilan elemen body dengan CSS. Jadi yang pertama yang kita gunakan adalah background color pink.
Jadi ini memberikan warna latar belakang elemen menjadi pink dan hasilnya seluruh halaman akan mempunyai warna pink. Lalu font family Arial digunakan untuk mengatur jenis huruf menjadi Arial dan font size 16 point untuk mengatur ukuran teks agar lebih mudah dibaca. Selanjutnya, color Burliwood yaitu untuk memberikan warna teks coklat muda. Jadi warna ini membuat teks tetap terlihat meskipun backgroundnya berwarna pink. Kemudian ada border 5 pixel solid red yang membuat bingkai di sekitar elemen setebal 5 pixel, garis penuh, dan berwarna merah. Selanjutnya padding 20 pixel adalah ruang kosong di dalam elemen antara konten dan border. Ini membuat konten tidak terlalu mepet ke pinggir halaman. Selanjutnya adalah margin 50 pixel adalah jarak di luar elemen berguna untuk memberikan ruang terhadap elemen lain atau dari tepi halaman. Selanjutnya adalah outline yaitu outline 5px solid width memberikan garis luar tambahan tanpa mempengaruhi ukuran elemen. Outline ini sering digunakan untuk memberikan efek fokus atau penekanan. Jadi berikut adalah hasil tampilan website yang sudah kita atur menggunakan CSS Inline. Jadi untuk tampilan border kita bisa mengatur border atas, bawah, kiri, dan kanan. Begitu juga dengan margin. Margin juga kita bisa mengatur margin atas, bawah, kiri, dan kanan. Jadi berikut adalah hasil dari tampilan yang sudah kita buat, di mana di sini yang kita atur cuman border bagian kiri dan margin bagian atas. Jadi berikut juga merupakan contoh dari CSS Inline, di mana saya mengaturnya bukan dari body lagi, tetapi ini menggunakan tag atau elemen P. Jadi pada tag P atau tag paragraf, di sini saya akan menambahkan gaya CSS, yaitu untuk mengatur font family atau jenis huruf yaitu Courier, text indent 30 pixel yaitu untuk membuat paragraf menjorok atau masuk ke dalam sebanyak 30 pixel, line height 40 pixel yaitu untuk membuat jarak antara baris sebanyak 40 pixel, dan text align justify atau teks rata kanan kiri. Jadi berikut ini adalah hasil dari tampilan website yang sudah kita tambahkan dan kita atur pada tag P atau paragraf. Jadi di sini saya akan menyisipkan gambar di mana nanti akan kita atur menggunakan CSS. Berikut adalah hasil dari gambar yang sudah kita sisipkan. Jadi selanjutnya saya akan mengatur tampilan gambar menggunakan CSS internal. Adapun elemen yang digunakan untuk mengatur gambar adalah
Border 5px solid saddle brown, yaitu gambar diberi garis berwarna saddle brown tebal dengan outline 2px dotted black, yaitu garis ditambahkan garis luar putus-putus berwarna hitam dengan border radius 50%, yaitu untuk membuat gambar menjadi bulat dengan width 50 pixel, yaitu lebar awal gambar adalah 50 pixel. Transition is 0,5 second, yaitu animasi saat ukuran gambar berubah selama 0,5 detik. Dan IMG hover, yaitu ketika kursor diarahkan ke gambar, maka ia akan berubah menjadi 250 pixel. Berikut adalah hasil dari CSS internal yang sudah kita buat, di mana gambar bulat dan ketika kursor diarahkan ke gambar, maka gambar akan membesar.